Aku lagi live. Terima kasih, Man. Gak tahu. Hah? Kamu rawon mama angetin kamu, Ma. Lagi apa-apa nggak boleh balik. Hai. Masih ya, pohonnya bagus. BTW notif aku emang gak masuk apa gimana sih? Bener banget, dari tweet lagi apa berarti IDN live. Tapi dari IDN-nya ada notif gak sih? Karena sebenarnya aku udah live duluan ketimbang aku nge-tweet lagi apa. Lucu banget Kavian yang di Astes Halisma. Makasih. Gak ada notifnya, oh my god. Berarti tolong ya kasih tahu kalau aku lagi live. Tolong. Sampai kita nunggu orang-orang. Kita sambil nunggu, oke? Rupite. Arigato Mansang. Arigato. Hai. Tadi aku baru kelar video call guys. Aku langsung live. Sengaja.
Makasih ya sudah video call sama aku. Lagi apa? Lagi nulis. Aku udah check out birthday t-shirt kamu. Makasih. Nanti kita bahas tentang birthday t-shirt juga ya, sambil nungguin orang-orang, oke? Makasih Kak Dia. Habis ketemu Jaehyun ya? Iya. Itu ada behind the scene-nya ya. Jadi tenang aja. Oh, aku jadi punya ide. Aku jadi punya ide. Aku punya ide. Pilih Jaehyun apa kita? Jaehyun punya Kak Ellie, guys. Ada nyamuk. Momo-chan desain t-shirt. Iya dong. Itu desain yang sebenarnya bukan aku yang ngegambar ya. Makasih Ori-san, arigato. Mata nih. Mata. Sugoi. Sebenarnya bukan aku yang ngegambar ya. Lebih tepatnya aku minta bantuan dari Kyote. Tapi aku ngejelasin aku mau ini. Aku maunya ini, Kak. Sebaju full tomat. Iya. Nggak apa-apa kan? Karena sebenarnya konsep dari birthday t-shirt aku kali ini adalah aku menuangkan apa yang aku suka. Asik. Aku mau beli tapi nggak dibolehin sama mama. Bilang aja gini, izinnya gini ya dek. Ini, mama, nanti adek nilainya bagus 100 kalau dibeliin birthday t-shirtnya kamu teh. Terus itu cuman bisa dibeli kalau misalnya ikut pre-order. Kalau misalnya aku nggak ikut pre-order terus baru dibeliinnya nanti udah nggak bisa. Terakhir itu tanggal 2 Juni. Nanti kalau misalnya mama beliin aku itu, aku bakal rajin nyapu, rajin cuci piring gitu. Oke deh. 2 Juli, sorry. Gitu ya acaranya ya. Terus itu desainnya juga lucu dan imut tau mah, kayak adek gitu. Oke. Salah Juli guys. Gak bisa bedain Juli. Kalau nilainya jelek gimana? Ya kamu harus tanggung jawab dong. Udah ngomong kayak gitu berarti harus tanggung jawab. Tapi aku tetap gak dibolehin kak. Berarti kamu kurang meyakinkan mama kamu. Harus pinter gombal tuh. Ajarin dong kayak Yolanda. Ajarin adiknya buat ngegombalin mamanya. Enak aja. Itu tomatnya kenapa ada yang ngiler? Itu bukan tomat ngiler, itu tomat lapar. Ya, gitu. OTW beli baju kak, tapi nabung dulu ya. Iya gak apa-apa. Semangat nabungnya ya. BTW guys,
agak sedih sih karena Twice comeback di tanggal 11. Kenapa mereka gak di tanggal 12 ya? Aku sedih banget loh. Padahal itu menjadi hadiah ulang tahunku paling sangat berarti. Kenapa mereka comebacknya di tanggal 11? Kenapa gak mundur sehari aja ya Allah? Masih kagum. Sedih deh aku. Kasihan Kak Ina. Aku sedih deh, kayak kenapa ya nggak di tanggal 12 saja? Padahal kayak 12 kan hari Sabtu ya. Sedih aku. Aku juga sedih. Lucu. Sebenarnya aku nggak bilang biasa aku ngomong, enggak sih. Nyamuk. Sumpah kalau ditanya soal bias ya atau oshi gitu, aku nggak bisa jawab karena menurut aku Twice tuh semuanya punya hal yang ada alasan kenapa aku harus oshiin dia gitu. Oh deh, asik. Enggak, kalau 57 orang oshinya itu udah agak serem sih. Bukan serem, kayak kamu gak bingung apa? Memecahan dapat ide Jaehyun tuh dari mana? Oke, saatnya aku bercerita tentang behind the scene kenapa aku VN kayak gitu. Jadi tuh alasannya gini guys, aku lagi mikir kayaknya apa ya, aku kayaknya kalau yang terlalu serius banget juga aku ngerasa kayak aduh nggak dulu deh gitu. Maksudnya bukan gak mau ya, lebih tepatnya lebih kayaknya kalau VN tuh mendingan lucu-lucu aja gitu. Kalau aku ya, bukan gengsi ya, lebih ke dari dulu kan aku emang kalau VN tuh selalu, pertama aku pernah jadi ular di VN-nya Day, kedua aku pernah jadi neneknya Gita di Anastasia Kak Gita. Kak Eli, aku mikir kayak apa ya, tapi itu bukan yang mikirin banget gitu, bukan yang aku konsepin juga. Jadi aku cuman kayak tiba-tiba aku kayak oh iya nih bisa nih gitu. Jadi aku kepikirannya aku lagi di toilet lagi di toileto oikusu iya bener enggak ya, lagi di toilet. Terus aku mikir kayaknya bawa Jaehyun aja, bawa Jaehyun aja. Aku cari Jaehyun ngomong annyeonghaseyo, Jaehyun nimida gitu. Aku pengen nyari kayak gitu. Sama terakhirannya apa ya, bye-bye kali ya. Ya pokoknya senemunya aku lah. Nah aku nyari videonya tuh di TikTok. Aku cari tuh video di TikTok, aku download. Terus habis itu aku pindahin ke device aku yang lain gitu, ke HP aku yang lain. Terus cara aku nge-record tuh bukan yang aku edit gitu loh. Aku gak seniat itu sumpah guys. Jadi misalnya HP aku, recordan HP aku lagi record VN gitu. Terus ini HP aku satu lagi, masih ada gak ya videonya? Oke, masih ada deh. Ya udah dihapus. Ada deh. Nih. Ini masih HP. Ini cara aku gini ya. Ini aku pakai device yang lain. Pertama-tamanya gini dulu kan. Ini HP aku. 안녕하세요, 재현입니다. Jeon, apa-apaan sih? Kamu kan duluan, kan seharusnya aku. Gitu caranya. Jadi aku cuman ngandelin satu device yang lain. Terus habis itu aku sambil record. Terus habis itu udah aku ngomongnya pun aku cuman dikit doang kan, karena aku ngerasa kayak udah pokoknya udah yang penting ada Jaehyunnya gitu. Terus tiba-tiba terus habis itu baru dia aku ngomong apa namanya kemarin tuh, yuk bye-bye dulu. Tuh, gitu.
Tapi aku juga nggak tahu sih kayak kok bisa pas gitu ya. Sampai orang kiranya aku ngedit dulu kan. Enggak guys, itu semua manual. Jadi aku tinggal swipe doang gitu cara aku nge-record. Jujur ya aku nggak expect kayak maksudnya bakal rame dan bakal banyak menghibur orang sih. Karena ya pasti aku pikiran tuh yang penting Helisma atau Kaeli tuh pasti akan kaget gitu. Tapi menurut aku agak ada yang kurang sih sama Vian aku yang kemarin. Makasih ya Kak Mincoko. Seharusnya aku Jaehyunnya, suara Jaehyunnya tuh lebih lama gitu. Jadi orang lebih siapa tuh suara cowok gitu. Tapi itu suara Jaehyun ya guys. Gitu. Nanti Kak Gita Vian lagi kan. Aduh sejujurnya aku jadi merasa terpressure sih. Jadi merasa terpressure karena orang-orang pada bilang kayak VN aku ada gongnya gitu kan. Tapi gak tahu guys. Jujur li. Aduh tuh kan pressure deh. Insyaallah ya. Aku pikirin lah. Gitu. Idenya dari mana? Idenya selalu ada dari toilet. Maksudnya podium aku nge-lag. Maksudnya enggak, di sini biasa aja. Aku bener-bener nggak expect bakal orang-orang sangat terhibur sih. Makasih ya guys sudah terhibur dengan ke-freakan ini. Kapan project jahit lagi? Sebenarnya aku lagi melakukan 2 project jahitan aku untuk tour nanti. Dan belum kelar semua. Seharusnya aku ngejahit sih. Karena aku takut gak ada waktu lagi. Cuman gak apa-apa, bisa kok. Aman. Yang satu tinggal pasang resleting, yang satu lagi masih lama banget projectnya. Spill, aku gak bisa spill. Bisa deh, tapi gak mau. Haha. Demi apa? Mungkin spoileran baju tour aku ya. Kan ada 3 baju ya. Yang pertama itu bajunya akan warna black dan pink. Black pink. Ya, di kota pertama aku akan pakai baju black pink. Sudah aku tentukan. Di kota pertama aku akan pakai baju black pink. Di kota kedua aku akan pakai baju warna biru, kuning, dan coklat. Ya, di Jogja berarti aku pakai biru, kuning, dan coklat. Di kota terakhir alias di Surabaya, aku akan pakai baju warna pink dan ungu. Jadi tolong siapkan baju yang warnanya sama denganku, oke? Supaya kita ya serasi lah. Pingu, bener, pink dan ungu. Semua dijahit sendiri. Insya Allah semua dijahit sendiri ya bunda. Sedang ku kerjakan secara sepenuh hati dan jiwa. Gitu. Alhamdulillah kan aku ada waktu untuk di rumah lebih banyak ya. Karena gak show. Karena lagi diistirahatin sama Om Jote. Thank you Om Jote. Padahal mau pakai birthday t-shirtnya. Yaudah gak apa-apa. Gak apa-apa kok kalau mau pakai baju birthday t-shirt aku. Oh iya, sekarang kita bahas ini kali ya, birthday t-shirt aku. Enggak ah, master aja. Spill dikit. Gak mau. Dah. Udah aku spill ya.
Rahasia dong, biar surprise. Tadi aku udah ngasih unjuk ya. Thank you Kak Yolanda. Makasih ya udah video sama aku Kak Yolanda. Love besar. Poninya bagus. Makasih ya. Aku cocok poni tebel kah? Kadang aku pede, kadang aku enggak. Ini sekarang poni aku udah mulai tipis nih. Tadi lebih tebel. Ya kan? Photoshop. Makasih ya Kak Ridwan. Makasih Kak Friza. Kak Friza juga tadi video call sama aku ya. Makasih ya. Arigato. Aku habis makan coklat jadi kayak tenggorokannya tuh kayak gatel gitu loh. Bukan es terus ya, Maulana Sang. Seru juga ya manggilnya Maulana Sang, Maulana Sang. Nah ya kalau coklat terus oke lah. Aku mau dipanggil pakai Cang, pakai Dilancang, Dilaicang. Ah nggak cocok bes. Sorry ya. Sorry banget. Minum matcha enggak dong. Minum air putih. Kamu tuh udah ngopi belum? Sejujurnya aku bukan tipe orang yang suka ngopi. Aku pernah dulu waktu SD aku selalu minum kopi buatan nenek aku tiap hari karena menurut aku itu kayak manis gitu kan. Jadi aku suka tuh, aku pernah tuh suka banget minum kopi pas SD. Terus karena nggak tahu aku lupa, aku nggak pernah minum kopi lagi pas SD. Terus tiba-tiba aku pas mau minum kopi lagi aku pusing. Jadi aku ngerasa kayak wah udah nggak bisa minum kopi lagi gitu. Jadi aku udah nggak bisa minum kopi lagi guys, karena setiap minum kopi aku pusing. Makasih ya Kak Syafiq, lucu banget. Gue baru lihat yang kayak gini. Udah kecanduan gitu Kak dulu. Sebenarnya nggak tahu ya, lebih ke aku ngerasa kalau di rumah nenek aku tuh aku seneng aja gitu minum kopi karena dia banyak kopi-kopi gitu. Jadi aku kayak aku mau kopi nih gitu. Anak SD mana yang ngopi, tapi sumpah dulu waktu SD kelas 2 atau kelas 3 ya, lupa, aku suka minum kopi karena sering dibikinin. Sebenarnya lebih ke cemilannya gitu sih. Terus abis itu udah jarang minum kopi. Pas minum kopi lagi tiba-tiba aku pusing sampai sekarang. Jadi aku ngerasa kayak wah udah gak bisa gitu. Sekarang lebih suka es teh dan juga matcha yang rasanya ada sea saltnya, jadi asin gitu. Ini teh ayo nongkrong udah nggak ada, sorry ya, udah nggak ada lagi. Kamu mau nongkrong sama siapa kalau udah nggak ada? Kencana daijoubu. Kamu berkebun nggak? Berkebun.
Aku berkebunnya di Stardew Valley. Dong guys, main Stardew Valley guys, main Stardew Valley dong. Gak seru banget sih main Stardew Valley dong. Berkebun di Roblox gak? Sejujurnya aku gak ngerti main Roblox kayak gimana sih. Itu kayak Minecraft ya. Aku mainnya Stardew Valley. Bagusan Minecraft. Tapi aku udah jarang main game guys. Soalnya aku lagi sibuk ngejahit. Asik. kayak pro gitu ngomongnya kan. Spill jahitan aduh gak bisa. Tapi ini sebenarnya aku ada nih. Ini aku nyoba di kain belacu. Pokoknya intinya modelnya kayak gini. Hahaha. Gini. Udah deh, aku spill aja deh. Modelnya kayak gini ya. Tapi ini yang aku coba. Ini cuma di kain belacu doang. Jadi kok kenapa di kain belacu? Jadi gini guys. Kadang tuh kalau sebagai penjahit, sebagai penjahit itu akan menyesak sekali kalau ketika hasil jahitannya tuh gagal dan di kain yang sangat bagus dan sangat mahal per meternya. Jadi solusinya gimana? Solusinya biasanya pada nyoba di kain belacu. Kain belacu tuh ini namanya. Ini per meternya cuma 9.000. Jadi kayak oke banget gitu. Coba ya. Kayak gitu. Ketahuan banget, gak bisa. Gak bisa. Tapi intinya gini ya. Sedap sebagai apa? Sebagai penjahit. Hah? Maksudnya? Intinya seperti itu. Gitu guys. Jadi siapapun yang ingin mulai menjahit, kusarankan untuk pakai di kain belacu dulu ya buat coba-coba. Karena sayang aja gitu kalau misalnya kainnya bagus motifnya, terus dipakai untuk yang kayak kamu tuh belum yakin kamu bisa bikin itu gitu kalau baru pertama kali. Jadi kan pakai kain belacu atau kain yang murah-murah aja lah dulu gitu. Karena kadang kalau misalnya ngejahit pun harus kayak nyoba-nyoba dulu, kayak sambil ngejahit tuh sambil belajar gitu juga loh. Jadi kayak setelah ngulangin kesalahan yang ini jadi ngerti harus gimana gitu. Tapi kan sayang ya kalau misalnya ngejahitnya di kain yang udah bagus gitu. Terus kainnya mahal lagi. Kain tuh lumayan mahal tau guys. Aku baru sadar kalau lagi belinya di pasar Mayastik gitu ya. Terus aku kayak nanya, ini per meternya berapa? Oh per meternya bisa 200.000. Terus aku kayak oke. Terus kalau ngejahit kan biasanya butuh sampai 3 meter 4 meter ya. Tapi itu tergantung sih. Biasanya aku nggak beli yang terlalu mahal banget gitu, karena aku tahu kapasitas aku menjahit kayak gimana. Cuman mungkin nanti suatu saat aku beli yang bagus banget dengan untuk hasil jahitan yang bagus juga. Amin. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, aku tuh nggak nyangka sih kayak proses aku untuk dari dulu aku ngejahit cuman ngejahit masker sampai aku sekarang bisa ngejahit yang baju yang bisa aku pakai, itu kayak prosesnya lumayan lama gitu loh. Dan sampai sekarang pun aku masih belajar gitu kan. Dan aku masih banyak kekurangan yang kayak aku cuman bisa ngejahit untuk ukuran aku gitu. Jadi aku masih panjang belajar ya. Makanya aku juga bingung sih sama orang-orang yang bisa yang kayak sampai ke fashion show tuh kayak wow keren banget. Lama-lama makin jago pasti. Iya, dulu aku juga kalau pasang setting tuh aku rasanya kayak udah nyerah dan akhirnya aku taruh ke
tukang jahit gitu ya. Tapi kayak akhir-akhir ini aku merasa udah bisa menemukan yang pas untuk pasangan jahit. Kayak ini contohnya. Ini aku walaupun ini masih berantakan juga sih, cuman aku merasa ini kayak gagal amat lah gitu. Kapan WFC ngejahit mood? Sumpah mau banget. Tapi ngejahit itu seru tau guys. Kayak misal kamu bikin sesuatu yang kecil-kecil aja gitu, misalnya apa ya, tempat pensil itu tuh paling cuman kamu potong bahan persegi panjang gitu, terus habis itu kamu jahit aja kanan kiri pinggirannya, terus dibalik, terus abis itu pasang kancing. Udah pernah tahu. Demi apa? Aku nggak ikutan. Berarti aku belum pernah. Kamu belajar menjahit sendiri atau pernah diajarin? Alhamdulillahnya karena ini skill pandemi skill ini muncul pas lagi zaman pandemi, aku tuh belajarnya sendiri. Jadi aku belajarnya asik, yes bener, aku belajarnya tuh pas zaman covid, jadi cuma bisa ngandelin YouTube gitu doang loh. Terus sampai akhirnya aku nekat beli mesin jahit, terus beli mesin jahit yang gede lagi, terus sampai punya mesin jahit yang lebih bagusan lagi, terus belajar beli pola, bikin pola gitu. Model internet ya. Seru kan kedengarannya? Bagusan penyanyi apa yang punya kamu? Aduh bes, tergantung gak sih? Tapi jujur ya guys, aku sekarang lagi pengen banget ganti mesin jahit. Cuman sebenarnya mesin jahit yang aku punya tuh gak ada masalah apa-apa. Mesin jahit yang aku punya tuh cuman harus diservis doang, karena bunyinya udah yang kayak berisik banget gitu loh. Cuman aku nggak tahu tempat servis tuh di mana ya. Iya, si Jeno tuh udah mulai berisik banget mesin jahitku. Nah, aku pengen banget punya mesin jahit yang warnanya merah. Cuman yang ku mau itu kayak fungsinya tuh cuman bukan fungsinya sih, apa sih bahasanya? Apa bahasanya? Coba bantuin aku dong. Siapa yang ngebantuin aku ini? Kamu Lana. Cepet bantuin aku. Kegunaannya? Enggak deh. Bahasanya apa sih? Tapi itu apa ya? Kayak plus minusnya tuh sama gitu loh sama aku punya mesin jahit yang aku punya lama. Mesin jahit aku yang lama sama mesin jahit yang aku mau, plus minusnya tuh sama aja gitu. Spesifikasinya sama aja. Makasih ya Siti. Oh my god, adik aku. Gitu. Jadi kayak kurang worth it lah untuk aku beli mesin jahit yang baru dengan spesifikasinya yang sama kayak mesin jahit aku yang lama gitu. Tapi warnanya merah, aku suka banget. Apa? Gak bisa sih kalau dicat, jelek gak sih? Aduh, aku gak mau kayak gitu. Gitu. Doain aja semoga ada mesin jahit merek apapun yang spesifikasinya lebih bagus daripada mesin jahit aku yang lama, terus ada warna merahnya. Amin. Karena kalau ada aku akan mau beli. Jadi maksudnya gak sayang gitu kan, gak sayang uangnya juga gitu. Soalnya yang aku punya itu mesin jahitnya tuh cuman ada polanya tuh cuman 22 pola jahitan. Nah kalau misalnya mau beli yang baru lagi, mendingan cari yang pola jahitnya tuh sampai ratusan gitu. Biasanya ada yang kayak gitu guys, dan itu di mesin portable. Aku kira mesin jahit sama aja, enggak, beda. Ya
semakin mahal tuh semakin bagus lah. Terus kadang biasanya mesin jahit tuh juga ada yang untuk ada yang kalau mesin jahit aku tuh kurang bisa untuk kain yang tebel banget. Nah jadi ada mesin jahit yang kuat, ada mesin jahit yang nggak begitu kuat gitu. Nah kalau mesin jahit aku tuh nggak begitu kuat untuk kain-kain yang tebel, jadi aku harus cari yang baru guys. Biasanya kita bahas ini yuk, bahas birthday t-shirt aku, mau nggak? Lucu, kita kayak temen. Oke. Jadi dari awal birthday t-shirt aku, sebelum aku disuruh untuk mikirin birthday t-shirt aku udah kepikiran. Pokoknya birthday t-shirt aku harus ada tomat, harus ada gambar tomatnya. Apapun itu pokoknya harus ada gambar tomatnya gitu. Terus aku udah bilang, bahkan sebelum disuruh aku udah kayak, Kak ayo kita pikir diskusi bareng-bareng yuk, birthday t-shirt aku mau kayak gimana, kita asik gitu. Terus habis itu aku bilang, Kak aku mau ada tomat di tengah, satu aja yang gede gitu. Terus pas dibikin aku ngerasa kayak kayaknya nggak dulu deh kalau kayak gini, aku kurang suka gitu. BTW kita tetap ngedesain sendiri ya, cuman ya kalau ngegambar gitu ya harus tetap dibantuin ya guys. Kalau kan nggak semua member bisa ngegambar gitu, jadi dibantuin sama Om Jote. Thank you Om Jote. Nah terus aku akhirnya kayak, Kak aku nggak mau kok kayak gini doang. Aku ngerasa kayak yaudah deh tambahin aja tomatnya 3 gitu, atau tomatnya 3 atau 2 gitu, suka-suka kakak lah gitu. Enggak sih, aku nggak bilang gitu. Aku cuman nunjukin gambar tomat sama referensi di Pinterest, gambar-gambar style gambar yang aku pengen. Aku suka banget sama Jumino style, tau gak sih guys? Coba deh kalian cari deh, Jumino style, Jumino core. Kalian harus cari dulu, jadi kayak kalian tahu maksud aku Jumino core tuh kayak gimana. Nah aku suka banget style-style yang kayak Japanese, terus warna-warni yang kayak di meja belajar aku nih sekarang. Gak tau sih ini bisa dibilang style Jumino nggak apa, bukan ya namanya ya Jumino kan ya namanya. Coba cari ya, kenapa sih susah banget nyuruh orangnya bisa nyari sendiri. Coba mati kudasai. Nah iya nih Jumino core kayak gini nih guys. Nah aku suka banget kalau style aku kayak gini. Jadi aku nunjukin beberapa referensi kayak style gambar dan juga kaget aku ngasih ya Kariki vibes yang kayak mirip-mirip kayak gini. Aku bilang, Kak aku mau yang kayak gini tomatnya. Akhirnya dibuatlah seperti itu. Cuman tadinya tidak ada backgroundnya gitu kan. Backgroundnya tuh ini kan apa namanya, yang kayak gingham gitu. Nah terus aku bilang, Kak terlalu polos, gak bisa nih, aku mau yang lebih ceria lagi gitu. Akhirnya aku terus habis itu kayak, oh yaudah gimana kalau misalnya dia tambah ginghamnya gitu. Soalnya aku ngasih referensi gambar yang ada ginghamnya juga gitu. Akhirnya dibuat deh yang ada gambar ginghamnya gitu, sampai akhirnya jadinya banyak warna dan warna-warni. Begitu ceritanya. Terus tadinya niatnya tuh aku gak mau putih lagi bajunya, karena aku tahu kan kalian kebanyakan baju warna putih kan pasti. Aku tahu permasalahan kalian. Tapi untuk kali ini aku merasa tidak bisa untuk tidak pakai warna putih lagi. Kenapa? Tadinya tuh aku mau kasih warna kuning butter, yang kuningnya tuh kuning cerah banget. Tapi aku
pas aku di kuning cerah itu sama gambarnya, aku ngerasa kok kayaknya terlalu too much ya warnanya ya, kayak terlalu banyak gitu warnanya. Terus akhirnya aku minta dibikinin opsi yang kalau misalnya warna putih dan hitam. Pas kalau di warna hitam kok kayak terlalu sedih dan sendu gitu ya. Terus akhirnya aku memilih warna putih lagi. Begitu ceritanya. Kuning kayak di baju kamu teh sekarang. Sebenarnya ini bajuku warna apa sih? Kayak ini krem deh, tapi kuningnya kuning cerah gitu lah guys. Ini kali ya warna ini nih. Tapi lebih muda lagi, kuning butter, tau gak sih guys, kuning butter. Aku agak sedikit picky soal warna juga sih, jadi aku ngerasa kayak udah warna putih aja gitu. Akhirnya jadinya warna putih, bukan broken white bestie. Ya Allah, males deh aku, kita berantem aja lah. Kenapa nggak biru? Aku ngerasa nggak cocok aja gitu ya, mungkin nextnya bisa biru muda kali ya. Tapi lucu banget kan, aku pengen banget yang gemes-gemes gitu ya. Mungkin kelihatannya kayak bocil banget ya buat kalian yang para lelaki yang gitu. Sorry ya guys, gak apa-apa kok. Tapi aku harap kalian suka ya. Buat adik-adik, pasti adik-adik suka kan. Ini karena stylenya seumuran kalian nih. Jadi jangan lupa kita kembarannya ikut PO-nya ya. Betul, tadi aku juga dikasih tahu sama kakak JOT, katanya udah nyampe 200-an. Makasih banyak ya. Jujurnya aku agak kaget sih, karena menurut aku itu udah banyak banget buat aku, buat hari pertama untuk aku. Makasih banyak ya teman-teman, sudah nyampe 200 piece, alhamdulillah. Makasih gitu. Suka kak, arigato ya. Makasih ya Maulana-sang gitu. Terus soal size yang aku pakai di foto itu tuh ukuran L. Aku lagi live ya. Size yang aku pakai di foto itu tuh ukuran L, dan jujur aja itu ukuran L-nya gede banget. Kayak dia lengannya segini deh, segini aku. Nah jadi untuk cewek-cewek yang merasa ukuran badan kita sama, menurut aku kalau L tuh terlalu oversize di badan kita. Aku berat badannya 48, tinggi badannya 164, 63. Nah jadi kalau misalnya kita seukuran, kayak kalau misalnya kita seukuran, ukuran L itu terlalu oversize banget. Oke? 48 banget, yoi. Sebenarnya 47 sih, cuman ya udah 48 aja. Aku 40 kilo, 157, mendingan S aja nggak sih? Gitu guys. Jadi kalau L kayaknya untuk cewek-cewek yang badannya seukuran aku, atau para laki-laki yang ukurannya badannya seaku, itu terlalu oversize. Jadi mendingan ngambil satu size di bawahnya aja. Kalau 180, 75 kilo, size apa kak biar fit? Hah? L aja kali ya. Kalau aku secilin ukuran apa? S aja nggak sih? Karena sebenarnya aku juga belum tahu sih bentukan yang M. Coba ya.
sudah siapin meteran. Let's go bertanya. Asik. Ijak banget kayak gitu. Aku terlalu kebanyakan nonton. Guys, kalau kalian dengar aku ngomong asik-asik terus, itu kan aku terlalu kebanyakan nonton Kaniki dan Kak Mario ya. Sorry. Podcast keluarga artis. Podcast keluarga artis, tapi kitanya enggak. Kasian deh loh. Yuk ditanya. Asik. Malu. Tinggi 153. 153 tingginya. Panjangnya 68 cm. Kayaknya mendingan S deh. Kalau menurut aku ya. 172. Kalau ukuran L segini nih kak. Asik. Panjangnya segini nih kak. Ini kependekan gak kak kalau segini? XL aja gak sih? 60 nih, biar lebih panjang. XL. Tinggi 140. Udah S. Itu udah kebayang S. Tinggi 181. Tinggi juga ya. Gimana ya cara ngitungnya ya? Pokoknya kalau XL panjangnya segini. Kalau XL panjangnya segini ya. Nih, XL. Gitu. Oke, 3 pertanyaan lagi. Berdiri dong. Enggak. Aku udah check out semua size kak, yang jual bikin bingung. Oke kak, thank you ya. Ditunggu ya. Jadi live kayak jualan. Yoi lah. Aku mau pengen makan deh. Pokoknya kalau 170 mendingan L gak sih? L ke atas. LXL. Kalau aku pakai M. Kalau di foto aku pakai L. Tapi kalau L tuh kegedean di aku. Terlalu oversize. Jadi mungkin nextnya aku akan minta yang M. Jadi kalau kamu 164 atau 165 atau 160-an, pesan yang M. M aja ya bunda, M aja ya bunda. Udah bacain surat gak di STS nanti? Aduh guys, kalau kalian nyuruh VN lagi aku pressure sumpah. Atau udah, kadang tuh yang lucu tuh kalau misalnya kita ngasal tau ya, atau maksudnya kayak tiba-tiba gitu. Wih, lebar kepala aku 53,5. Gue leher. Kalau leher. Lah aja keras kepala. Bercanda. Leher aku 30 cm. Pinggang.
Pinggangku 60 cm. Dah. Udah ya semuanya ya. Jangan lupa di PO. Arigato. Semoga kalian suka. Karena aku suka banget. Tadi aku sempet agak kayak gitu. Terus tapi pas aku ngeliat lagi pas udah jadinya kayak lucu banget gitu. Jadi emang harus dilihat langsung gitu. Widih. Masih ya Kak GK. Tadi Kak GK ukuran XL. Tuh kalau mau ngetat L. Asik, ngetat. Lucu. Udah. Nggak suka pakai baju ketat, aneh jadi ya. Iya ya, ada tipe orang yang suka pakai baju ketat sama dia suka orang yang pakai baju oversize. Kalau aku sukanya yang pas saja. Tapi kalau kaos aku lebih suka yang oversize sih. Gitu. Sekali lagi makasih ya buat temen-temen yang udah check out hari ini. Aku seneng banget. Tadi aku udah dikabarin udah ada sekitar 200 pieces yang check out hari ini. Arigato ya. Tergantung tempat atuh memecah. Betul. Betul juga ya. Makasih ya Maulana-sang. Maulana-sang arigato ya. Oversize terbaik. Betul. Outfit aku di Surabaya pakai 1 set celana. Apa sih? Aku udah upload Hai Monday tau di apa namanya? Di Instagram. Di Instagram aku udah upload Hai Monday. Gitu. Afriza, makasih ya Kak Afriza. Kamar sama siapa nanti kalau tour? Ya udah ketebak gak sih? Kamar sama siapa? Siapa emang? Sama siapa guys? Betul. 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 Betul semua. Betul. Betul semua. Jadi aku ukuran berapa ya? Empat setengah senti. Kalau yang tunjuk, oh beda ya ternyata ya ukurannya. Tunjuk 5 cm. Jadi tengah. Nggak jadi deh, takut aku. Kelingking 4 cm. Wih.
Yo, ke tangan, telapak tangan, telapak tangan 18 cm. Ukur pergelangan tangan. Aduh, sejujurnya ya, pergelangan tangan aku tuh salah satu bagian tubuh yang aku insecure tuh adalah pergelangan tangan. Karena menurut aku pergelangan tanganku kecil. Jadi aku ngerasa kayak kalau pakai jam atau pakai gelang itu tuh kayak kurang cantik gitu. Kayak aku jarang pakai jam kan, karena aku ngerasa nggak semua jam tuh cocok di tangan aku. 13 sentian. 12,5 malah, 13 lah. Kalau gelang masih cocok lah. Kalau gelang soalnya belinya yang tipis-tipis gitu kan. Gitu. Dua adik aku lagi live. Siapa tuh? Ada lagi live. Jamnya yang kecil, iya. Tapi aku nggak begitu suka pakai jam sih. Kita bacain top gifter dulu yuk bunda. Kita dari 12 ya. Yang 12 ada Sasha. Arigato ya Sasha. Terus yang ke-11 ada Aucup. Kamu jualan cimol kah? Makasih ya Kak Aucup. Terus yang ke-10 ada Kak Ridwan. Tadi juga video call sama aku. Arigato ya Ridwan sang. Terus yang ke-9 ada Kak Novaliando. Kemana aja kamu woi? Gila nih orang nih kayak menghilang dia. Fotonya berubah. Terus yang ke-8 ada Kak Afriza. Tadi juga video call sama aku, makasih ya. Terus ada ada Orisang. Arigato Orisang. Tadi video call juga sama aku, makasih ya. Arigato video call to. Arigato. Terus yang ke-6 ada Kak Yolanda. Si Kapibara, makasih ya. Ingat ya janjinya ya Kak Yolanda ya. Terus yang ke-5 ada Kamin Choco Edamame. Ini dia pemalu guys, orangnya guys. Makasih ya Kamin Choco. Terus yang keempat ada Marinsang. Marinsang arigato ya. Sama Get Well Soon. Terus yang ketiga ada Syafiq Kahasim. Arigato Kahasim. Coba mau lihat fotonya. Arigato ya. Terus yang kedua ada KGK Septian. Makasih KGK. Kayak aku belum pernah ketemu deh. Oh udah ketemu ya. Sombong juga ya KGK. Terus yang ke-1 ada Maulana Sang. Maulana Sang yang sekarang kayaknya so sibuk. Oke. Kasih ya Kak Maulana. Semuanya makasih ya. Terima kasih banyak sudah video call sama aku dan juga live sama aku. Sibuk Fadil dia, apaan tuh? Udahan, iya udahan. Oh padel. Padel tuh gimana sih cara mainnya? Kayak tenis kan? Next aku video call ya, oke. Mirip tenis tapi lebih gampang. Kayaknya kalau aku yang main juga tetap susah sih. Terima kasih cerita-ceritanya Mid istirahat. Oh thank you ya Bian. Bian. Jadi Twice 11 sampai 12. 11 guys. Twice comeback tanggal 11. Agak sedih sih aku. Karena menurut aku kenapa sih gak mundur sehari aja jadi 12. Padahal kan tanggal 12 hari Sabtu. Tanggal
tanggal 12 kalau di Indonesia. Emang iya? Kan bedanya cuma 2 jam. Ya sih bedanya 2 jam doang. Nanti aku tanyain manajernya. Oke, thank you ya. Apa sih? Orang sana bilang tanggal 11 kok. Katanya tanggal 12 tuh mau datang ke meet and greet ya JKT. Makanya jadinya comeback tanggal 11. Tadi aku udah dikasih tahu juga sama Jaehyun. Kan kemarin aku VN-nya bareng sama Jaehyun. Sorry ya guys. Sejujurnya aku pengen banget tahu upload VN aku yang sama Jaehyun. Tapi aku malu sih. Nggak jadi deh. Aku nggak jadi upload deh guys. Nggak jadi upload deh. Ternyata pengen kayak aku upload gitu kan. Tapi kayak nggak deh. Gitu. Kita 21:48, 2 menit lagi. Makasih ya semuanya ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita aku hari ini. Dan semoga nanti yang udah ikut PO birthday t-shirt aku, semoga bajunya cepat nyampe ya Allah. Nanti aku bantuin packing juga deh kakak-kakak yang nge-packinginnya guys. Saya tangan mereka cuman ada beberapa doang. Jadi pasti mereka pusing juga nge-packingin. Jadi nanti aku ikut bantuin aja. Insya Allah ya kak. Gitu. Jadi mungkin kadang kalau misalnya nyampenya kurang cepet di rumah kamu, karena kadang suka ini mungkin sedikit yang bantuinnya. Gitu. Oh iya, sama aku ingetin ya, kalau misalnya kan tadi aku udah kasih tahu ya alasannya ya. Mungkin kalau nyampe rumah kamu telat atau gimana, mungkin kakaknya sudah buru-buru dan maksimal gitu ya mengerjakan itu semua. Tapi kan mereka juga manusia ya, tidak bisa memegang semua hal gitu. Nah, jangan kalian sekali-sekali ngechat mereka pakai bahasa umandana ya. Aku udah ingetin ini dari tahun lalu, karena kemarin pernah digituin terus sampai mereka nanya ke aku ini artinya apa gitu. Jadi jangan kayak gitu ya. Ada yang kayak gitu. Awas aja kalau misalnya kalian ngegangguin mereka kerja, oke? Pasti akan dikirim secepatnya kok, insya Allah. Semangat, makasih semua. Dadah, kalau gitu aku udahan dulu ya. Bye all. Waduh, makasih banyak ya. Sampai jumpa. Dadah.